orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman, biar bagaimanapun energinya akan beda. Iya. Tingkat kedewasaannya akan berbeda. Tapi belum tentu loh orang yang tidak berpengalaman itu tidak bisa membuktikan itikat baik ya. Jadi semakin aku bisa menemukan kejelekan-kejelekan hal-hal buruk dari dia, akan semakin mudah aku bisa meninggalkan dia ya. Aku ngerasa kayak ada orang yang berlagak seperti detektif di sini, investigator, untuk mencari informasi yang dia butuhkan agar dia bisa yakin dengan apa yang dia pikirkan ya. Mungkin dia orang dari masa lalu ya, mantan atau past life connection, karena di ujung sana di kartu ke-10 ada the Six of Cups ya. Itu kartu orang lama yang kembali lagi, tapi mungkin ya bisa jadi. Kalau kamu percaya sama dia ya let's go, ayo gitu ya. Atau kalau nggak percaya ya pergi. Ya ngapain buang-buang waktu di situ, Cancer? Kalaupun seandainya kamu tidak percaya, ini emang mau dilanjutkan kemana? That's a good question. Kalaupun seandainya dia tidak bisa mewujudkan kebahagiaan yang dia janjikan, kamu tetap juga tidak bisa meninggalkan dia. Nggak tahu alasannya kenapa. Hai Cancer, Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Yes, and welcome to December ya. Selamat datang di bulan Desember Bapak Ibu, kakak dan abang sekalian. Can you believe it? Can you imagine? This is December ya. Bulan depan kita akan masuk ke tahun 2022. 2 dan 2. Oke, happy holidays guys untuk kalian yang merayakannya. Di sini juga aku sudah bikin satu ornamen khusus untuk holidays ya. Jadi anggap saja dia seperti The Hermit ya guys ya. Sama-sama kakek tua ya, berjanggut juga. Cuman bedanya kalau The Hermit itu keluar dari gua pertapaannya, dia tuh akan membawa lentera yang bercahaya ya. Kalau ini keluar dari pertapaannya setiap bulan Desember membawa tas warna hijau, isinya kado ya, kadonya cahaya juga. Oke ya. Cancer, ini adalah general reading untuk kalian, bisa apa saja ya. Nanti kita lihat ceritanya seperti apa, bisa tentang romance, bisa tentang pertemanan, persahabatan, hubungan dengan keluarga, karir, kesehatan, macam-macam ya. Perlu diingat ini adalah energi kolektif untuk Cancer ya. Jadi tidak semua Cancer di luar sana yang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku ceritakan sebentar lagi, oke? Selain itu energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Cancer, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang tentukan apakah kalian pendengar ini sebagai seorang Cancer atau sebagai seorang cross watcher. Oke, hey cross watcher, kamu kepo mulut. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys, sistem Celtic Cross ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang energi kalian ya selama 14 hari pertama di bulan Desember, yang dimulai dari tanggal 1 hingga nanti terakhir tanggal 15 ya guys ya. Oke, sepertinya sudah ada datang Cancernya. Aku tiba-tiba merasa agak kesulitan berbicara. Hai Cancer, halo Cancerian. Hermit, kita tadi ngomongin tentang Hermit bapak ini. Dia datang temannya. Hello, welcome. Ya Hermit ya. Apalagi? Oke, Temperance. Sejauh ini 2 Major Arcana yang muncul. Hello Cancer, are you decent? Iya udah. Oke Cancer. Kita akan round atau shuffle kartunya 3 kali lagi guys, dan kemudian siap untuk digunakan untuk Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya guys. Silahkan cek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk memastikan readingan ini dapat kalian peroleh dengan akurat, oke? Satu, dua, tiga. Oke, ada The Four of Wands ya. Itu lagu siapa?
Nanti aku ingat ya, tapi yang pasti dia sudah mulai bermain di kepalaku dan aku yakin itu ada kaitannya dengan readingan Cancer yang kali ini. Four of Wands ya, let's get married. Oh. Oke ya, Four of Wands ini bukan hanya married ya. Kalau aku sih lebih percaya kalau married itu lebih ke the Hierophant. Kalau muncul the Hierophant, oke, yes. Ada pernikahan konvensional di situ, tapi kalau Four of Wands ini lebih ke stability ya. Artinya ada orang yang mengajak seseorang untuk lebih serius ya, ke tahap yang lebih serius, mungkin komitmen jangka panjang ya. Artinya ya kayak tunangan gitu ya, artinya kita sudah saling memiliki, kamu jangan lihat siapa-siapa lagi ya gitu, tapi belum ada ngomongin masalah pernikahan. Oke. Bisa juga ada orang yang tinggal bersama ya. Four of Wands itu juga kartu rumah. Oke, kalau itu tentang relationship. Kalau seandainya non relationship, bisa jadi ada orang yang memutuskan untuk pindah tempat tinggal, kemudian memasuki tempat tinggal yang baru atau baru membeli rumah ya. Four of Wands macam-macam energinya. Apapun itu, untuk sebagian Cancerian di luar sana selama 14 atau 15 hari pertama di bulan Desember 2021 itu happiness dan stability ya. Orang yang beli rumah karena ada stability kan, karena kondisi keuangan baik ya. Even itu di KPR, di kredit, artinya bank juga menyetujui untuk proses kreditnya dimulai karena kondisi keuangan kamu membaik ya. Kalaupun seandainya bukan berhubungan dengan material, ini ada orang yang mengajak kamu untuk, atau mengajak Cancerian untuk masuk ke tahap yang lebih serius dalam satu hubungan. Oke, Cancer, congratulations ya. Kita akan lihat, let me take one card please for the center of the reading. For Cancerian, Sun, Moon, Rising, and Venus, December 1 to 15, 2021. Hai. Wow. Wow, 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 wow. Eight of Cups. Goodbye. Oke. Ini ada orang yang meninggalkan suatu situasi atau suatu keadaan, atau meninggalkan seseorang ya, kita nggak tahu. Yang jelas ada yang pergi meninggalkan sesuatu, even sesuatu itu terlihat sangat mengkilat ya, karena lihat ada 8 cups di sini dan itu adalah cups emas ya. Ini mewakili emotion, mewakili perasaan. Ini kamu Cancer, ini energi kamu, karena ini adalah water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, energi cups. Yang jelas ada seseorang yang meninggalkan suatu situasi yang menurut dia itu sudah bukan untuk dia lagi ya, walaupun itu bagus ya. Kalau orang lain dia gila ya, lu ninggalin yang kayak gituan, lu masih waras nggak sih, kurang lebih seperti itu. Tapi dia itu bukan untukku lagi, jadi aku harus pergi gitu ya. Kemudian yang di cross dengan the Ten of Wands, ada orang yang jadi sakit fisik gara-gara banyak pikiran. Oke. Nanti kita klarifikasi kartunya dan aku akan jelaskan satu persatu. Aku ambil ke 10 kartu dulu ya, versi lengkapnya. Oke. Bos, minggir. Oke, bottom of the deck atau hidden energy yang tidak kamu sadari Cancer ya. Yang ada tapi tidak kamu sadari adalah the Seven of Swords ya. Ada seseorang yang kehilangan kedamaian hatinya ya. Ada seseorang yang merasa kehilangan ya, atau Cancerian, beberapa Cancerian di luar sana yang merasa kehilangan. Bisa jadi kehilangan itu dari segi non materi ya, ataupun materi. Kalau non materi itu biasanya kehilangan rasa tenang, rasa damai ya di dalam hati atau di dalam pikiran. Dan kalaupun ada kehilangan materi, memang material loss ya, mungkin kehilangan barang, kehilangan benda. Aku nggak tahu, nanti kita lihat versi lengkapnya. Kemudian di center of the reading ada kartu the Eight of Cups, ada orang yang pergi, yang di cross dengan the Ten of Wands ya. Ada pikiran yang sangat mumet di sini ya. Kartu Ten of Wands itu adalah orang yang berpikir terlalu keras sehingga membuat kondisi fisiknya ikutan sakit ya, yang berpengaruh ke kondisi fisiknya. Aku rasa ini terkait dengan apakah harus pergi atau tidak pergi
ya, karena ini di cross, ini adalah challenge ya. Jadi ada seseorang, ini adalah center of the reading, ada seseorang yang sedang menimbang-nimbang apakah pergi atau tidak pergi ya, memikirkan berkali-kali sehingga pemikirannya itu akhirnya berpengaruh kepada fisiknya ya, jadi sakit fisik. Oke. Di fokus ada the page of cups di sini ya. Aku rasa ada seseorang yang menawarkan perasaannya ya, memberitahukan mengenai perasaannya kepada seseorang, tapi perasaan itu masih tidak stabil ya, pondasinya itu tidak kuat. Kemudian di target atau goal ada the chariot, ada orang yang ingin berpindah dari satu posisi ke posisi lain, bisa perpindahan energi ataupun perpindahan fisik, nanti kita akan klarifikasi. Kemudian di recent past atau kejadian yang baru-baru yang terjadi ada Ace of Pentacles ya, ada sesuatu kabar baik yang diterima oleh seseorang ya, mungkin bukan hanya kabar saja tapi suatu kondisi yang baik ya, yang diterima oleh seseorang di dalam kehidupannya, situasi yang baik yang bagaikan hadiah ya, karena Ace of Pentacles ini bisa jadi hadiah juga ya, bisa jadi kayak menang undian di mana seseorang merasa tidak pantas mendapatkan itu terus dapat ya. Itu yang aku tangkap di recent past. Dan di possible future outcome ada the balance, ada seseorang yang dituntut untuk bisa lebih sabar ya terhadap suatu situasi atau kondisi yang akan terjadi di masa depan yang tidak lama lagi ya, dalam waktu dekat. Oke, kita akan klarifikasi ini readingan tentang apa untuk mendapatkan cerita lengkapnya. Aku akan klarifikasi pertama kali dari center of the reading ya, ada the Eight of Cups yang di cross dengan the Ten of Wands ya. Ada seseorang yang berpikir-pikir apakah aku perlu pergi atau tidak perlu pergi ya, saking lamanya berpikir sampai fisiknya ikutan sakit. Let me clarify the Eight of Cups crossed by the Ten of Wands please. Oke, Cancerian, mungkin kamu dealing dengan another Cancerian ya, dengan Cancerian lainnya, karena dari tadi kartu The Chariot ini muncul berkali-kali. Oke. Di center of the reading diklarifikasi dengan kartu The Chariot lagi. Oke, kemudian ada the Two of Pentacles dan kemudian the Three of Wands. Oke, jadi aku lihat di sini ada kebahagiaan yang ditawarkan oleh seseorang ya untuk kamu Cancer ya, yang tidak kamu percayai. Ya, jadi ada orang yang menganggap dia bisa membuat kamu bahagia tapi kamu tidak percaya. Bukannya kamu bilang dia tidak bisa, tapi kamu ragu ya, karena ada the Two of Pentacles di sini. Ini kartu orang juggling yang mempertimbangkan, bertanya-tanya dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa ya memberikan kebahagiaan seperti yang dia janjikan ya. Ini the Three of Wands, ini kartu kebahagiaan, tapi aku nggak tahu what kind of happiness yang dia tawarkan sama kamu ya. Bisa jadi berupa Pentacles, bisa jadi berupa Cups, aku nggak tahu. Yang jelas kamu tidak yakin dengan kebahagiaan yang ditawarkan dia, apakah akan solid atau tidak, apakah benar-benar bisa dia buktikan atau tidak ya. Tapi masalahnya, kalaupun itu tidak bisa, kamu tidak bisa meninggalkan dia ya, karena yang aku lihat di sini ada Eight of Cups yang di cross dengan Ten of Wands ya. Kalaupun seandainya dia tidak bisa mewujudkan kebahagiaan yang dia janjikan, kamu tetap juga tidak bisa meninggalkan dia. Nggak tahu alasannya kenapa. Kamu berpikir-pikir, perlukah aku meninggalkan dia atau tidak perlu ya. Kalaupun seandainya dia bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu nggak yakin itu akan bertahan lama atau bisa seperti apa yang kamu bayangkan tentang kebahagiaan versi kamu ya, yang telah dia janjikan yang adalah sama dengan kebahagiaan versimu. Jadi seperti makan buah si malakama sih kalau aku lihat ya. Kamu nggak percaya dia pun kamu nggak bisa tinggalkan dia karena mungkin ada rasa ya, tapi aku belum melihat ada cups-cupsan di sini. Tapi kalaupun seandainya kamu tidak percaya, ini emang mau dilanjutkan kemana? That's a good question. Kalau kamu percaya sama dia ya let's go, ayo gitu ya. Atau kalau nggak percaya ya pergi. Ya ngapain buang-buang waktu di situ, Cancer? Kalau memang kamu tidak bisa percaya. Let me clarify the page of cups please. Ada seseorang yang menawarkan perasaannya di situ, tapi perasaannya itu labil ya, tidak bisa dipercaya. Energi-energi page itu energi-energi yang tidak bisa dipercaya ya, kekanak-kanakan, childish. Let me clarify the page of cups please. Oke.
Oke, jadi di fokus kamu ya, yang adalah Page of Cups, diklarifikasi dengan the Ace of Pentacles, kemudian the Stars, dan ada the Queen of Wands ya. Jadi setidaknya di dalam pikiranmu ya, memang yang ditawarkan dia itu terlihat indah ya. Ini seperti dapat durian runtuh kalau ada kartu Ace of Pentacles. Dan lagi-lagi nanti sebentar lagi kita akan membahas tentang Ace of Pentacles di sini. Ini beneran nggak sih gitu ya? Kalau orang yang menangkap, kalau di kamunya yang apa yang dia bilang itu memang beneran nggak sih gitu ya? Karena seolah-olah itu tidak bisa diterima akal, mungkin I don't know ya, aku nggak tahu kira-kira apa yang dia janjikan ke kamu, tapi kamu belum bisa menerimanya dengan akal sehatmu kalau itu akan bisa diwujudkan ya. Dan kamu banyak bermain di dalam pikiran ya Cancer, diam gitu, nggak ngomong ke siapa-siapa, nggak cerita ke siapa-siapa, tapi kamu seperti orang yang lagi mengerjakan tesis mengumpulkan data kesana kemari gitu ya. Mungkin kamu ngecek background dia, latar belakang dia ya. Mungkin dia orang dari masa lalu ya, mantan atau past life connection, karena di ujung sana di kartu ke-10 ada the Six of Cups ya. Itu kartu orang lama yang kembali lagi, tapi mungkin ya bisa jadi. Tapi yang jelas kamu kayak ngelakuin riset gitu, kayak lagi sambil mempertimbangkan, sambil berpikir itu kamu cari data-data komplit ya tentang dia. I don't know. Aku ngerasa kayak ada orang yang berlagak seperti detektif di sini, investigator, untuk mencari informasi yang dia butuhkan agar dia bisa yakin dengan apa yang dia pikirkan ya. Yang dia pikirkan itu, yang kamu pikirkan Cancer, sebenarnya kamu nggak percaya ya. Jadi kamu mencari data supaya bisa membuktikan bahwa yang dia katakan itu salah ya, bahwa apa yang dia katakan itu tidak akan bisa terbukti. Ngerti kan? Kamu bukan mengumpulkan data untuk membuktikan bahwa apa yang akan dia katakan itu bisa terwujud. No, kamu mencari data untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu salah ya, karena memang dari awal kamu ada niat untuk pergi meninggalkan dia. Jadi semakin aku bisa menemukan kejelekan-kejelekan, hal-hal buruk dari dia, akan semakin mudah aku bisa meninggalkan dia ya, supaya Eight of Cups itu tidak di cross dengan Ten of Wands lagi, supaya tidak ada pemikiran-pemikiran lagi untuk mengundang keraguan-raguan meninggalkan dia. Oke, let me clarify the Chariot please for the target or goals. Oke, Cancer ya, entah kenapa aku ngerasa yang bermasalah itu sebenarnya kamu loh ya. Karena kartu The Chariot ini adalah target kamu untuk meninggalkan situasi ini ya. Jadi aku ngerasa kamu pernah mengumpulkan data untuk membuktikan bahwa dia adalah bukan orang yang tepat untukmu. Ternyata data-data itu tidak ada ya, kamu salah, kamu tidak bisa mengumpulkan bukti tersebut. Dan even biar bagaimanapun kamu masih tetap untuk berusaha pergi meninggalkan ini semua ya. Ada kartu The Chariot di sini yang diklarifikasi dengan the Hierophant, yang di belakangnya ada the Ten of Swords ya. Aku ngerasa ini adalah hubungan kamu yang terdahulu, dan kemudian dengan the Empress dan ada the Devil. Jadi aku ngerasa the issue is in you ya, bukan di dia ya, bukan dia yang menawarkan page ini, Page of Cups. Dia mungkin memang menawarkan sesuatu yang tidak stabil, tapi kamu yang menganggap itu tidak stabil. Itu aku rasa karena kamu sekarang posisinya adalah Empress ya. Kamu yang berpengalaman, oke? Orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman, biar bagaimanapun energinya akan beda ya. Tingkat kedewasaannya akan berbeda. Tapi belum tentu loh orang yang tidak berpengalaman itu tidak bisa membuktikan itikat baik ya. Banyak orang yang berpengalaman justru malah lebih childish, lebih kekanak-kanakan dibandingkan orang yang minim dengan pengalaman. Oke. Yang aku rasa sih dia itu memang minim dengan pengalaman, tapi kamu yang mengarahkan dirimu Cancer untuk mengatakan bahwa dia itu tidak pantas, dia itu tidak akan mampu untuk bersama denganmu ya. Jadi musuhmu Cancer dirimu sendiri. Oke, dan aku rasa itu terkait dengan hubunganmu di masa lalu yang melibatkan pernikahan ya, karena ada the Hierophant dan di belakangnya ada the Ten of Swords ya, rasa sakit akibat pernikahan. Oke. Mungkin pernikahanmu sebelumnya itu disaster ya, kayak bencana alam. Ya, dan itu kamu bawa ke dia, kamu
kayak apa ya istilahnya, Cancer membebankan itu semua ke dia ya, ke dia yang datang untuk menawarkan perasaannya tadi ya, yang nggak ada, ya menurut kamu itu nggak ada dasarnya, nggak ada pondasinya. Kamu membuat seolah-olah kesalahanmu di masa lalu ya, yang terkait dengan pernikahanmu yang gagal di masa lalu itu karena kamu salah memilih orang ya. Jadi kamu bilang kemungkinan besar dia juga adalah orang yang salah untukmu, oke? Dan aku rasa kamu menolak kesempatan besar di sini karena ini seperti hadiah loh, Ace of Pentacles ini ya. Let's clarify. Di recent past please. The Ace of Pentacles. Let me clarify the Ace of Pentacles. Thank you very much, angels. Ya, jadi ini kayak siklus yang berulang ya. Aku rasa karena ada muncul kartu The World di bottom of the deck. Entah kenapa di energi Earth tadi Taurus, Virgo, Capricorn kemarin aku bikin juga ini cerita tentang siklus yang berulang-ulang. Mumet ngelihatnya gitu ya. Jadi ada isu yang belum dituntaskan atau yang belum diperbaiki oleh beberapa Cancer di luar sana ya. Karena di masa lalu aku ngelihat ada pernah kejadian yang sama. Aku nggak tahu apakah ini dengan orang yang sama atau tidak, tapi itu melibatkan Two of Cups ya. Artinya perasaan itu sebenarnya saling berbalasan. Cuman karena ada ketakutan ya, the Four of Swords ini kayak orang lagi cuti, nggak mau mikir banyak ya, nggak mau terlibat dalam suatu situasi yang aku rasa adalah relationship ya, karena pernah melakukan kesalahan yang mungkin menyakitkan, karena memang ada Ten of Swords tadi di balik the Hierophant. Oke. Dan kemudian setiap tawaran yang datang itu ditolak. Alasannya ya mau sendiri dulu. Ini kartu cuti loh, Four of Swords ini ya. Kayak ada orang yang lagi cuti, tidak mau bergelut dalam suatu bidang ya untuk sementara waktu, dan kita tidak tahu, heaven knows ya sampai berapa lama. Tapi yang jelas aku rasa ada orang yang menganggap aku lagi nggak pengen berhubungan dulu. Kenapa ya? Karena bla 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 di masa lalu, bla 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 ya. Itu yang sudah terjadi, dan ketika datang penawaran baru itu lagi yang terulang. Aku sedang tidak ingin dulu ya. Alasan inilah yang kamu buat untuk mencari-cari kesalahan orang yang lagi datang ke kamu ini ya, supaya terbukti bahwa pemikiran kamu benar, dia bukan orang yang tepat untukmu, oke? Aku nggak ngelihat ada kesalahan di dia, kesalahannya justru di kamu Cancer yang aku lihat ya. Take how it resonate ya. Mungkin cross watcher atau kamu adalah Cancer, tapi begitulah cerita yang aku tangkap di kartu ini. Let me clarify the Temperance, please, for the possible future. Okay, thank you. The Temperance, please. Thank you very much. Thank you. Oke, yang aku lihat di masa depan pun ini masih akan tetap terulang ya Cancer. Karena di possible future outcome di near future, masa depan yang sebentar lagi akan terjadi, diklarifikasi dengan the Knight of Cups, kemudian ada the Seven of Wands dan the Four of Pentacles. Ya, jadi Seven of Wands ini orang yang proteksi dirinya sendiri ya, buat barikade untuk mencegah seseorang masuk atau mencegah suatu situasi datang menghampiri dia ya. Aku rasa ini lebih ke situasi. Kamu tidak mau ada relationship, even ada love di situ ya. Bahkan berkembang. Di sini dia masih page, oke, lihat ya Cancer. Dan di possible future outcome ada perkembangan menjadi knights. Dan aku rasa itu di kamu, di sisi kamu ya, perasaan itu semakin kuat, oke. Semakin kuat perasaan itu, dan kamu pun semakin kuat memproteksi dirimu untuk menolaknya. Ini kartu proteksi, ini kartu security. Menurut kamu, begitu kamu bisa menolak dia, maka hidupmu akan aman. Artinya kamu tidak perlu harus beresiko dengan yang namanya sakit hati, dengan kegagalan, dan bla 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 segala macam. Ya, satu-satunya cara, let's put barricade, protect yourself. You don't need love.
Itu yang aku tangkap ya. Oke, Cancerian, jika ini adalah cerita kalian dan kalian ingin masuk ke sesi coaching ya, silakan kalian klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti link itu akan mengarahkan kalian langsung untuk menonton video extendednya ini secara eksklusif. Oke, Cancer, thank you. Itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Orang sering salah di situ. Falling in love is easy ya. Kalau kalian saling jatuh cinta atau saling tertarik itu mudah. Tapi untuk bisa bertahan dalam satu relationship itu lain cerita. Oke, kita kan hukumnya selalu saja aksi dan reaksi. Oke, apa yang kita kasihkan ke universe balikan ke kita. Kalau kita buat ketidakadilan, kita kirimkan ketidakadilan, sinyal-sinyal ketidakadilan, maka sinyal-sinyal ketidakadilan juga akan kembali kepada kita. Itu yang aku rasa yang membuat kamu sakit. Even kamu menang berkali-kali melawan dia dalam pertikaian atau ribut atau cekcok, tapi selalu saja yang paling sakit itu kamu. Aku ngerasa dia kayak meminta alasan yang tepat ya. Mungkin orangnya realistis gitu ya. Jadi kalau cuman asal ngomong aja, ya aku nggak pengen begini, lagi nggak pengen berhubungan, aku mau sendirian dulu, dia nggak bisa terima alasan yang seperti itu ya.